Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam perenungan pagi di pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu oleh karena kami sungguh menyadari bahwa kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Semuanya itu hanya karena pertolongan Tuhan. Mengawali hari ini, kami mau belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus berkuasa atas diri kami semua, sehingga firman-Mu ini boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini, janganlah diperhamba oleh harta. Kita semua tentu menginginkan agar kita bisa mapan secara finansial. Dan tentu inilah yang sedang dan selalu kita usahakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini menceritakan kisah seorang pemuda yang kaya raya. Ia datang kepada Yesus dan bertanya bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Yesus kemudian menjabarkan perintah-perintah Allah kepadanya yang mesti ia taati. Dengan sangat bangga, pemuda ini menyatakan bahwa perintah itu telah ia turuti sejak masa mudanya. Tetapi Yesus kemudian menambahkan bahwa ia harus menjual semua hartanya, memberikan hasilnya kepada orang miskin, dan kemudian mengikut Yesus. Mendengar jawaban Yesus ini, pemuda ini menjadi sangat sedih dan ia kemudian pergi karena ia tidak mau menjual hartanya. Ia sangat sayang kepada hartanya yang banyak itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita pada saat ini bahwa cinta akan harta benda dapat menjadi penghalang bagi kita untuk mengikuti Yesus, terlebih memperoleh hidup yang kekal. Jika kita memperhatikan perikop bacaan kita pada saat ini, di ayat 23, Yesus kemudian mengatakan, "Alangkah sukarnya orang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan bahkan di ayat 25 Yesus mengatakan, "Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Di sini Yesus menekankan kepada kita semua bahwa mengikutnya itu membutuhkan pengorbanan dan juga ketaatan yang total. Bahkan kita juga harus berani melepaskan hal-hal yang kita anggap berharga di dunia ini. Karena itu
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, mari belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Mari kita sepenuhnya menghambakan diri kita kepada Tuhan, bukan menghambakan diri kepada harta duniawi yang bersifat sementara. Yakinlah bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita di dunia ini. Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu melindungi kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu, kembali meneguhkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk tidak memperhambakan diri kami kepada uang, melainkan kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, dan taat mengikut Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kiranya kami terus dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami semua. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang akan terus bersama-sama dengan kami, menguatkan kami. Dalam setiap pekerjaan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang akan terus memberkati semuanya itu. Tuhan yang akan menolong kami setiap usaha dan pekerjaan kami hari ini, kiranya Tuhan yang akan memberkati dan Tuhan yang akan membuat berhasil apapun yang kami lakukan. Tuhan berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sementara menuntut ilmu. Tuhan berkati, kiranya dengan ketekunan mereka boleh terus belajar dengan baik. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati. Tuhan bukakan jalan yang terbaik bagi setiap mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami yang dalam lanjut usia, kiranya Tuhan juga yang akan terus memberkati mereka, kiranya mereka boleh terus bersukacita dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan, oleh karena mereka boleh terus merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan menolong mereka, kiranya dengan hikmat dari Tuhan, mereka akan terus memerintah kami dengan baik. Seluruh kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah penolong kami. Inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.